menggunakan komputer, baik mouse maupun keyboardnya, coba semua tangannya dinaikkan dulu dua-duanya. Ayo kita gerakan dulu supaya nanti tidak kram. Jari-jarinya digerakkan. Coba satu jari digerakkan, jempolnya C, jempolnya C. Sekarang geser dua jari. Yo, dua toh. Tiga. Bisa tiga? Empat. Lima. Iya. Oke, sekarang supaya nanti kepalanya juga bisa konsentrasi, kepalanya dipijat kepalanya sendiri. Ya, lakukan apa yang saya katakan ya. Kepalanya dipijat-pijat, lakukan apa yang saya katakan. Setelah pijat kepala, sekarang kita pijat lehernya. Biar enak. Karena nanti kita menunduk gitu ya. Sekali lagi lakukan apa yang saya katakan. Sekarang kita pijat dahinya. Saya bilang apa tadi? Ada yang pegang sini tadi. Berarti ini apa yang kita katakan itu lebih susah dibandingkan apa yang kita lihat, kan gitu ya. Lihat itu gampang ditiru walaupun itu salah. Nah, sekarang begini. Ini kita akan membahas masalah dengan AI. Ada yang tahu apa itu AI, kecerdasan buatan? Angkat tangannya yang mau menjawab. Ya, AI atau KA. Artificial Intelligence. What is the meaning artificial intelligence? Robot, terus apa lagi? Search engine, searching itu semua. Sistemnya seperti manusia. Robot, search engine, sistemnya seperti manusia, itu apa lagi? Apa lagi? Pernah nggak kalian itu melihat mobil jalan sendiri? Berarti itu kecerdasan buatannya diterapkan di dalam kendaraan otonom. Pernah menggunakan Google Maps? Kadang-kadang nggak jelas ya Google-nya, kadang nyasar, tapi itu juga menggunakan kecerdasan buatan. Oke, sekarang saya tanya dulu. Ketika kita menggunakan Google Maps, kok bisa tahu? Karena ada Navigasi terus. Navigasi itu arahnya tadi sudah ditentukan berdasarkan mapnya tadi. Kok bisa dia tahu? Navigasinya ke sana dia. Oh, habis ini belok kiri. 5 langkah belok kanan. Kok bisa dia tahu seperti itu? Sudah diukur. Siapa yang mengukur? Berarti datanya dimasukkan dulu kan? Ya, jadi begini saudara-saudara. Kecerdasan buatan itu membantu tugas manusia, bukan pengganti tugas manusia. Dia hanya membantu. Terus, apakah ketika tanya menggunakan Google Map itu tidak dijawab? Pasti dijawab ya. Masalah betul atau tidak? Silakan. Maka yang kedua, jangan terlalu percaya dengan kecerdasan buatan atau AI. Dia hanya membantu menjawab semua pertanyaan, tetapi betul tidaknya harus kita cek lagi. Oke ya. Sekarang kita lihat di sini. Ini pelatihan yang saya dapat kemarin di UNESA. Wow, iya dong. Ini bentuknya seperti ini gitu ya. Tadi ada yang menggunakan robot. Nah, ini tadi. Jadi kecerdasan buatan itu sebetulnya adalah fungsinya adalah membantu manusia, membantu tugas manusia. Tidak semuanya tugas itu harus diberikan ke mereka, tetapi manusia yang pegang kendalinya. Ada perbedaan antara kecerdasan buatan dengan manusia. Salah satunya apa kira-kira? Yang mencolok antara robot dengan manusia, apa perbedaan yang? Kalau manusia itu ada kayak apa
robot kaku, manusia lebih fleksibel. Ada bahasa tubuhnya, ada body language-nya. Terus apa lagi? Apalagi ada body language. Terus robot tidak punya perasaan. Betul. Manusia punya rasa, punya empati. Kalau robot begini, buatkan, sudah dibuatkan saja. Tidak ada dia rasa empatinya, tidak ada. Iya, hanya menurunkan apa perintahnya. Nah, sekarang kita akan melihat seperti itu ya. Kemudian ini nanti akan kita bisa melihatnya, nanti akan saya share di grup saja. Ini definisinya dan sebagainya. Nah, ini apa saja sih kira-kira yang mendasari seperti itu? Kurang gede ya ini. Cukup ya, cukup. Kira-kira kita bisa melihat ya. Kurang besar Pak, besar Pak. Ya, naik lagi. Oke. Ya. Oke. Jadi dia bisa diterapkan di mana saja. Bisa Pak. Ya, tidak hanya di bagian itu informatika, enggak. Tapi di bagian apapun kita bisa menerapkan kecerdasan buatan. Yang nanti akan kita coba kita praktekkan. Sebetulnya kecerdasan buatan itu nanti masuknya di mana? Loh, ini kan psikologi ada. Tadi katanya apa? Kalau robot tidak punya rasa. Kalau manusia punya, itu yang akan dimasukkan di sana. Tetapi sekarang ini masih dibahas ini. Kecerdasan buatan itu saat ini dikembangkan, akhirnya nanti menyerupai manusia. Tetapi ada dua pendapat tenaga ahli. Ada yang setuju, ada yang tidak setuju. Yang setuju pikirannya positif, itu nanti kan berpikirnya seperti manusia. Walaupun tidak punya perasaan, tapi dia bisa mengucapkan terima kasih, hidup dan sebagainya. Tetapi kelompok yang satunya tidak menginginkan itu. Kenapa? Dia takutnya malah nanti akan memusnahkan manusia. Anda pernah nonton film Terminator? Robot menciptakan robot ya. Nah, yang ditakutkan oleh kelompok yang ini itu. Nanti dia akan cerdas mencerdaskan robot lagi, nanti dia membuat itu. Akhirnya menguasai dunia manusianya itu. Ini yang masih diperdebatkan di sana ya. Rekayasa komputer pasti karena sudah masuk ke AI. Bahasa pasti karena kan bahasanya satu, contohnya bahasa Indonesia, bahasa Inggris gitu ya. Teori kendali, ya ini tadi mobil jalan sendiri ya kan. Robot-robot yang di pabrik-pabrik mobil itu kerja langsung ya kan. Dan pasti presisi, tidak mungkin dia meleset dan tidak ada ngantuknya. Kerja satu hari full selama 1 minggu, PPP bagi dia. Iya, selama listriknya masih ada, dia masih jalan selama nggak rusak. Beda dengan manusia. Kita geser lagi itu ya. Ini nanti kita masuk di sini. Ini buku ada literasi digital ini. Di bab 1 kalau sudah ada yang mendapatkan buku. Tidak apa-apa. Bagi yang belum punya tidak masalah ya. Kita geser lagi saja. Nah, boleh bisa. Ini ya, nanti kecerdasan artifisial. Ini loh. Ini kan AI, kecerdasan intelijen. Kemudian di dalamnya ada machine learning. Sebenarnya kita belum masuk ke sana, ini bahasa pemrograman nantinya. Ada bagiannya yang terbaca deep learning ini bisa pakai Python, bahasa pemrograman Python. Nah kita ini generatif saja, generatif ya kan. Sekarang kita akan masuk langsung ke penerapannya. Silakan Anda buka Google Chrome-nya. Ya, akan dibuka Google Chrome-nya. Akan dibuka Google Chrome-nya masing-masing. Ya, pakai sebagai base dan sebagainya. Kok bulat ini, Pak? Google Chrome. Sudah, masuk dulu ke Google Chrome. Ya, Google Chrome. Diklik 1 kali ditunggu, jangan diklik bolak-balik, dicari di sini. Pak, ini. Makanya saudara, kalau kamu kliknya di bawah ini, 1 kali saja Anda ya. Salah, Pak. Minta tolong dong. Guys, tahu ya. Kalau klik ini yang mana? Tombol yang kiri, bukan
Dinaikkan itu loh. Oke. Nah, masuk dulu ke Google Chrome dulu. Ngapain dulu dari mana? Ayo, yang belum masuk ke Google Chrome, cari yang terbaca dash mode. Gue tulisannya gue. Baca di bagian bawah ada. Gue siapa, Pak? Nah sekarang tadi sudah disebutkan bahwa kecerdasan buatan atau AI itu tugasnya membantu. Kira-kira pertanyaan saya, ketika Anda sudah masuk ke AI, tadi kan sudah familiar. Yang kamu tahu AI yang pernah kamu pakai apa sih? ChatGPT dari mana? Yang membuat siapa ChatGPT? Amerika, maka bahasanya bahasa Inggris. DeepSeek dari mana? Maka bahasanya Cina. Yang pakai adalah orang Cina, Thailand, Vietnam, Kamboja, itu Indochina. Singapura juga ada karena dia ada Cinanya. Terus apa lagi? Gemini punya siapa? Google. Kalau Gemini punya Google, Libra punyanya siapa Libra? Libra punyanya zodiak ya. Dia ada hubungannya dengan Libra, Capricorn gitu ya. Terus apa lagi? Siri, pernah dengar Siri ya? Meta AI punyanya siapa? Baik. Sekarang kita akan mencoba menggunakan yang familiar, yang umum, yaitu ChatGPT. Kita ketikkan saja di sini. ChatGPT ini saya lakukan. Tapi ingat, ini kita yang pakai free ya. Kita pakai yang free. Ada keterbatasan nantinya kalau kita pakai free. Kita ketikkan saja di sini. ChatGPT. Enter. ChatGPT. No internet Pak. Kamu tadi sudah saya cari yang ada internetnya. Saya mau dulu punya saya supaya sama dengan punya dia. Halo. Udah tampilannya sama seperti ini. Oh iya tidak apa-apa sudah. Oke ya. Maka saya harus gini. Pilihannya begini. Masuk ke akunnya atau tidak, kita coba tidak masuk ke akun dulu. Maka punya saya pilih yang stay log out. Iya. Oke. Penggunaan AI itu ada yang text to text, dari teks menjadi teks. Ada yang teks menjadi gambar. Ada gambar menjadi teks. Ada gambar menjadi video. Nah, kita belajar yang step by step. Kita pakai teks dengan teks. Contohnya, kira-kira tugas yang sering kamu dapatkan apa? Sosiologi itu sejarah. Coba kita gunakan yang text to text. Contohnya gini. Tadi kan ini punyanya Anda katanya ya. Betulkah kita bisa menggunakan selain bahasa Inggris? Bisa. Kita ketikkan ini. Buatkan cerita tentang pertempuran
tanggal 10 November di Surabaya. Ya. Semakin detail teksnya atau mungkin semakin rinci kita memberikan berita ke AI-nya, maka dia semakin menghasilkan sesuai yang kita inginkan. Ya, semakin detail maka informasinya juga semakin detail. Oh, 10 November tahun 45 ya? Gue keliru deh, ini tahun lain 1945 di Surabaya. Kalau kita tidak menempatkan Surabaya, mungkin dia akan mencari yang di tempat lain. Jadi kita gunakan yang di Surabaya. Jadi tradisi. Kalau sudah, boleh kita enter. Boleh kita klik panahnya ini. Ini kita masih text to text. Dari perintah teks menghasilkan teks. Kamu klik saja. Iya, sambil di ini. Nah, ya. Sebelum November 1945 misalkan ya. 45 di Surabaya. Ini klik. Kalau ini kan, kalau misalkan ini error, saya coba aja Gemini saja kalau begitu. Gemininya saya sign in, saya pakai email saya. Jadi gratisan ya error, nggak apa-apa ya. Suka dia. Tadi saya minta tolong kepada Anda ketika tempatnya tidak bisa, kamu bisa membantu teman. Ya. Yang kedua, kamu nggak usah bingung dong. Nggak bisa. Nggak usah bingung. Ya. Maka ketika ChatGPT aja tidak bisa, tadi kamu bisa menggunakan contoh. Tadi ada komputernya yang tidak menggunakan tidak bisa pakai ChatGPT-nya kan tulis ya. Bisa aja tadi diketikkan di sini, kemudian dia masuk ke Gemini, boleh. Kita lihat di sini hasilnya. Ingat, walaupun sama promptnya, kalimatnya sama, belum tentu jawabannya sama. Ya, betul ya kan? Nah, pasti punya beda dengan saya. Itu bukti bahwa AI itu nggak begitu pintar sebetulnya. Dia tidak akan tahu kalau tidak kita latih. Contohnya ini, kita punya adik kecil ya di rumah ya. Adik kecil kita itu kita berikan gambar, misalnya ini gambar macan gitu ya. Terus dikasihkan gambar lagi macan dalam bentuk yang agak sedikit berbeda. Dia tahu akhirnya. Dikasih lagi gambar macan, dia tahu macan. Tapi coba diberikan gambar macan dari sudut yang tidak pernah dia tahu. Maka dia akan mikir dulu, ngelek dulu. Apa ya itu? Baru mungkin dia akan membuat itu macan. Sama seperti dia. Bahasa Indonesia bisa, bahasa Inggris bisa. Kita coba bahasa Jawa nanti enggak ini. Nah, kita katanya pintar ya. Gawe no, ya. Gawe no. Apa itu tadi? Cerita. Orang di Ponegoro. Satu paragraf. Ngerti enggak ya ini? Apakah dia tahu? Oh ini. Saya menggunakan bahasa Surabaya, dia menjawabnya pakai bahasa Jawa. Tapi benar nggak dia seperti ini? Pangeran Perang di Ponegoro perlu dikenal minangka perang Jawa. Benar Pak? Itu salah sih jenis perang gede, nah, seperti itu ya. Berarti dia tidak tahu punya sama apa enggak kalau dimasukkan seperti ini. Pakai bahasa Jawa. Coba pakai bahasa Madura ngerti nggak dia? Tapi saya nggak tahu bahasa Madura. Ayo, kamu coba yang tahu-tahu aja. Yang tahu pakai bahasa Madura. Bahasa Sunda saya. Ya, silakan. Speed. Madura pakai agamanya apa? Tidak ya, bahasa Budi Sepit.
Oke. Tadi balik lagi. Ya, Pak. Ini enggak boleh. Tahu ya pakai bahasa kita lihat dulu, tapi begini. Sebetulnya cerita itu atau yang kita tuliskan bisa juga nanti digunakannya sebagai PPT atau dokumen. Tetapi kalau sudah kita menggunakan itu, bentuk tampilannya adalah bentuk MS Word atau bentuk PowerPoint. Login, kalau tidak login dia langsung. Saya contoh. Buatkan dalam bentuk, misalkan ini ya, dalam bentuk Word. Apakah mau dia? Ini saya tidak login, saya tidak ke email saya. Nah ini, ya bisa, kita harus login dulu. Kalau tidak login dia tidak mau. Tapi kalau hanya seperti ini terus mau di copy, ini di bagian bawahnya ini ada perintah copy ini. Tinggal ini copy, misalkan masuk di Word seperti ini. Misalkan saya pakai ini ya, Word, saya paste Ctrl V, dia mau. Tapi kalau dalam bentuk Word-nya langsung, kamu harus login, harus masuk ke ChatGPT-nya atau begini. Sampai di sini yang kamu dapat apa dari materi yang baru tadi? AI backup. AI backup. Terus? AI membantu manusia. Banyak sekali. Oke, satu kata tentang AI mantap. Terus Jos, bagus. Oke. Good. Bikin malas tapi pintar. Sudah kata-kata hari ini agak menggelitik sekarang. Bikin malas tapi pintar. Iya, memang begini. Tuh, ilmu itu tergantung kita yang contoh gini, kita punya pisau, kita gunakan untuk mengiris sayuran. Berguna nggak? Mengupas buah berguna ya. Tapi kalau kita buat melukai orang lain, tidak sama seperti itu tadi. AI-nya kita gunakan, tapi jangan sampai membuat kita merusak dia. Kemudian kita mengandalkan AI dan sebagainya. Jangan membuat kita malas. Iya, kata-kata kita hari ini. Buat malu tapi tidak. Jadi gini, tadi kita hanya mendapatkan info. Tapi next time saya pengennya kamu lebih produktif. Contoh begini. Yang suka membaca novel siapa? Oke. Di AI itu ya, di AI satu sebagai developer pengembangnya boleh. Yang kedua sebagai usernya, user yang aktif. Atau yang ketiga hanya user biasa. Nah sekarang kita lihat, tadi kan ada pembaca novel ya. Kenapa kamu tidak berpikiran menciptakan novel sendiri? Membuat novel, malas Pak. Ada ini, Ada sumber di mata. tinggal diketik saja. Buatkan saya cerita 5 bab tentang apa. Dia yang berpikir sendiri. Iya, menyalip juga. Iya, menyalip. Contoh gini. Kemarin ketika saya pelatihan itu ya, nah, atau mungkin ada teman, dia hobinya menulis. Ketiknya pakai ini. Sudah jadi dia. Jadinya sudah sebanyak 5 bab. Bisa kamu bayangkan, dia menghasilkan uang 5 bab. Dapat uang dia. Tapi kalau kita membaca novel, benar nggak? Kode tertentu ditutup. Bab 1 dibuka, bab 2 dibuka, bab selanjutnya dikunci, betul ya? Kalau mau membuka kita, yang pokoknya siapa? Yang membuat naskah novelnya tadi. Mau buat bayar. Itu income-nya pasif income bagi kita saja. Tidak butuh tempat, tidak butuh kantor. Kamu bisa kerja dari mana saja dengan AI menghasilkan. Oh, saya senangnya TikTokan saja, hanya TikTokan saja nggak ada hasilnya.
hanya tiktokan saja. Tetapi tiktokannya harusnya ya promosi. Iya, ya memang buat sesuatu itu orang tertarik, membawa manfaat. Kalau hanya sekilas-sekilas yang biasa-biasa nanti sebentar hilang. Nah itu tadi teks to teks. Kita bisa juga menggunakan teks ke gambar. Tapi mohon maaf saya closing dulu. AI. Sama-sama punyanya Google. Ya, kita coba yang dari teks menjadi gambar. Misalkan buatkan foto, semoga bisa dia. Oh ini dia kan. Foto laki-laki Indonesia loh. Ini aja. Bisa nggak dia? Tadi kita buatkan foto laki-laki Indonesia. Yang pertama, ingat-ingat dulu passwordnya nanti, karena kita sering akan menggunakan password Inggris. Gitu ya. Ya karena itu kan kita buatkan foto laki-laki Indonesia tidak terinci. Ya dikait lah BDE. Loh, sebenarnya kan laki-laki Indonesia kan? Iya kan? Nah, hasilnya seperti itu ya. Kalau bikin akun lain Boleh menggunakan akun ini. Misalkan kamu buat baru akunnya, silahkan, tidak apa-apa, buatkan seperti itu. Jadi misalkan kamu lupa buat bisa akunnya, gitu ya. Oke, hari ini kita sudah belajar dari teks menjadi teks. Tadi kita coba dari teks menjadi gambar. Nah, nanti tugasnya yang akan datang kita bisa membuat seperti itu. Saya berikan tugasnya, jadikan gambar, misalkan kita membuat iklan dan sebagainya. Tapi karena hari ini kita masuk pertemuan awal, kita cukupkan hari ini. Semoga nanti di pertemuan selanjutnya intranya juga lancar. Ilmu kamu ingat passwordnya, gitu ya. Terima kasih semuanya. Semoga selalu sehat, sukses, bahagia, bisa mengangkat derajat orang tua. Amin.